Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya di dalam renungan harian GSC Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu amalkan talentamu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, amalkan talentamu. Kita baca di dalam Matius 25 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa minggu ini Bapak Gembala menyampaikan atau membahas masalah talenta. Ya, masalah talenta. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, diberikan talenta oleh Tuhan. Ya ini nggak sama. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan hanya mau ya talenta-talenta yang diberikannya itu dilipat gandakan atau diamalkan, dikaryakan Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu, Tuhan cuma minta untuk menggandakan, mengkaryakan atau mengamalkan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya hidup talenta itu, tidak mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Karena kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi dengan talenta yang Tuhan berikan itu, kerjakan dengan semangat, dengan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada pekerjaan atau yang kita jumpai di dalam dunia orang mati Bapak Ibu Saudara. Dalam kata lain, di sini kita harus rajin mengamalkan, mengkaryakan talenta yang Tuhan berikan itu. Jangan kita pendam Bapak Ibu Saudara. Bicara talenta Bapak Ibu Saudara, saya teringat ketika saya masih kerja pada waktu itu, salah satu teman saya ini banyak talentanya Saudara, banyak kebisaannya. Dia bisa listrik dan lain sebagainya. Dia bisa benerin mobil, dia bisa benerin semacam jet pump begitu. Pinter dia Saudara. Tapi teman saya ini sengaja mengkubur atau menyimpan talentanya itu. Karena dia berpikir begini, nanti kalau saya kerjakan itu, nanti waktu saya habis di situ. Ya, saya nggak bisa istirahat. Gaji saya cuma segitu-segitu aja. Pasti saya akan disuruh ini, disuruh ono, disuruh ini, disuruh ono. Bapak Ibu Saudara, jadi dia sengaja menyimpan talentanya yang Tuhan berikan itu. Bapak Ibu Saudara, ini saya jumpai di dalam satu kantor pada waktu itu. Teman saya Saudara, dia pintar. Tapi masalahnya, dia sangat perhitungan dengan semuanya itu. Dia benar sengaja menyimpan talentanya itu, kebisaannya itu, supaya apa? Dia nggak rugi. Kalau dia sebagai sales, ya udah sales saja. Saya nggak mau ngerjain yang lain. Padahal bisa dia Saudara. Benerin mobil, dia pernah benerin mobil dan itu bisa. Bagus. Benerin jet pump yang mati, dia utik nggak tahu gimana, dia bisa Saudara. Tapi dia sengaja menyimpan itu.
dia cuma gunakan yang satu sebagai sales. Alasan dia capek, makan waktu, gaji saya cuma segitu-segitu. Bapak Ibu Saudara, padahal di dalam Amsal 22 ayat 29 di sana dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita memiliki talenta yang banyak, ya, banyak kebisaan, gunakan itu dengan maksimal, karyakan itu dengan maksimal, dan tentunya yang terbaik Bapak Ibu Saudara, karena itu yang Tuhan minta, karena itu yang Tuhan mau. Jangan kita justru menyimpannya karena menganggap rugi, menganggap saudara, gaji saya nggak naik atau segala macam. Segala sesuatu perhitungan Bapak Ibu Saudara. Banyak kita jumpai hal semacam ini, baik di dalam gereja maupun di dalam sekuler, dunia kerja. Dia sengaja menyimpan talentanya itu, kebisaannya itu. Bapak Ibu Saudara, beratangan kira-kira seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan seperti itu. Kita karyakan dengan maksimal. Kita amalkan talenta atau kebisaan kita dengan maksimal. Karena kita tahu pada satu saat di dalam Amsal 22:9 ini, bahwa kita akan dihadapkan dengan raja-raja. Ia akan berdiri di hadapan raja-raja dan bukan di hadapan orang-orang hina. Ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan, ya, mari kita pergunakan, kita amalkan, kita karyakan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan itu. Jangan mengubur. Jangan mengubur. Itu suatu kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak menjadi yang terbaik, karena Tuhan dan kuasa-Nya selalu menyertai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat, anugerah, damai sejahtera yang sukacita yang luar biasa yang Kau limpahkan atas kami pada pagi hari ini. Dan Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan suatu berkat yang luar biasa, bagaimana kami harus mengkaryakan, mengamalkan talenta-talenta yang Tuhan berikan dengan maksimal, melipat gandakan dengan maksimal, supaya apa? Kami tidak dicap sebagai hamba yang jahat, hamba yang jahat di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk mengkaryakan talenta-talenta yang Kau berikan. Terima kasih Bapakku di sorga. Dalam nama Yesus Ana mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.